Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, dimanapun saja berada, khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Perkenankan saya Dalyono Widyaswara dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu unit yang ada di lembaga kami, yaitu unit layanan terpadu atau yang disingkat dengan ULT LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini perlu kami sampaikan mengingat masih banyak kalangan guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat yang belum begitu mengenal tentang apa, mengapa, dan bagaimana unit layanan terpadu di LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini. Sehingga masih banyak ketika ada masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas LPMP Provinsi Kalimantan Timur harus bertanya kepada kami atau kepada teman-teman yang kadang-kadang tidak tahu persis tentang prosedur bagaimana pemanfaatan fasilitas yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu. Demikian juga kepada Bapak Ibu guru yang mengajukan DUPAK untuk golongan 4B ke atas, masih banyak yang belum tahu sehingga bertanya-tanya kepada kami yang kadang-kadang juga kurang bisa memberikan jawaban yang maksimal. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa memanfaatkan unit layanan terpadu ini untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk berbagai kepentingan terkait dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, informasi apa yang ingin Bapak Ibu ketahui terkait dengan berbagai permasalahan pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, oleh karena itu, sekali lagi untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share screen untuk menjelaskan tentang keberadaan unit layanan terpadu LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini. Dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan unit layanan terpadu ini secara maksimal. Jadi unit layanan terpadu ULT LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini Bapak Ibu, ini merupakan wujud implementasi dari surat keputusan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur nomor 14.420/7/2019. Jadi sudah ada sejak 2 tahun lalu ya Bapak Ibu. Maaf, ini saya geser dulu. Nah, unit layanan terpadu ini berupaya semaksimal mungkin untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, baik pengawas, guru, kepala sekolah, siswa, para pegawai khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, Provinsi di Kalimantan Timur maupun masyarakat, orang tua pada umumnya, yakni para pengguna informasi dan pengguna layanan, khususnya yang berkenaan dengan berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Apa saja bentuk pelayanannya, bagaimana pelayanannya, insya Allah akan kita coba bahas kali ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi jelas. Nah, jenis layanan apa saja yang dilayani di unit layanan terpadu LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini. Jadi terkait dengan pelayanan masalah pendaftaran, mungkin ada pendaftaran pegawai, pendaftaran peserta didik baru, Bapak Ibu bisa
menggunakan layanan ini. Atau mungkin terkait dengan layanan permohonan informasi terkait dengan pendidikan. Juga layanan pengaduan. Jadi misalnya di kabupaten kota atau provinsi atau di sekolah, ada hal yang ingin Bapak Ibu adukan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan unit layanan terpadu ini. Tentu saja pengaduan-pengaduan itu nanti akan kami salurkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Misalnya Bapak Ibu mengadukan kejadian di sebuah sekolah di salah satu kabupaten, maka tentu kami tidak mengambil tindakan langsung, akan kami serahkan kepada dinas untuk mengecek kebenarannya dan untuk menindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga layanan terkait dengan tanda tangan SPPD, surat perintah perjalanan dinas. Juga terkait dengan layanan kerjasama penjaminan mutu pendidikan. Silakan dinas kabupaten kota bisa memanfaatkan bagaimana jika mau melakukan kerjasama dengan LPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penjaminan mutu pendidikan termasuk peningkatan mutu pendidikan. Silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan unit ini. Termasuk juga penerimaan dan verifikasi DUPAK, daftar usul penilaian angka kredit jabatan guru dan kepala sekolah khususnya golongan 4B ke atas. Bahkan untuk golongan yang di bawah itu pun Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Juga tentang peminjaman fasilitas Wisma. Misalnya Bapak Ibu akan mengadakan satu kegiatan, perlu penginapan, perlu aula, perlu fasilitas olahraga di LPMP Provinsi Kalimantan Timur, insya Allah semuanya itu ada. Nah, bagaimana prosedur peminjamannya? Itu semuanya sudah diatur, sudah memiliki standar pelayanan minimal yang Bapak Ibu bisa lihat nanti, bisa buka web LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Demikian juga misalnya Bapak Ibu pihak sekolah maupun dinas, kabupaten kota, provinsi akan mengadakan suatu kegiatan in-house training atau workshop atau pelatihan atau pendidikan dan pelatihan, memerlukan narasumber dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur, insya Allah Bapak Ibu bisa menghubungi unit layanan terpadu di LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang ada. Juga tentang supervisi mutu pendidikan, konsultasi penjaminan mutu pendidikan atau yang disingkat dengan PMP, ada informasi terkait dengan pendidikan. Silakan Bapak Ibu nanti ya, termasuk NUPTK. Ini sangat banyak kepala sekolah, guru yang bertanya-tanya bagaimana prosedur pengurusan NUPTK, bagaimana pencetakan NUPTK, apa syarat-syaratnya. Insya Allah Bapak Ibu bisa nanti menanyakan hal itu di unit layanan terpadu LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Juga tentang sertifikasi guru, tentang akreditasi sekolah, apalagi sejak 2 tahun ini Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah itu kedudukannya ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di gedung bagian belakang. Bapak Ibu bisa melalui ULT nanti akan dihubungkan kepada pihak BAN SM yang kebetulan sekali lagi berada di lingkungan kantor LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Juga terkait dengan jurnal pendidikan Borneo, yang namanya Borneo ya, yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana karena untuk mau
Bapak Ibu guru kepala sekolah yang mau naik pangkat dari golongan 4B ke atas, 4A ke 4B ke atas itu kan salah satunya adalah harus ada tulisan artikel hasil penelitian yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Nah, insya Allah Jurnal Pendidikan Borneo LPMP Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki ISSN dan tingkatnya tingkat provinsi sehingga angka kreditnya 2. Nah, bagaimana prosedur penerbitan melalui Jurnal Borneo ini, meskipun itu sebenarnya di sampul bagian belakang jurnal sudah ada, tapi siapa tahu Bapak Ibu menginginkan informasi yang lebih detail, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi unit layanan terpadu. Kalau tadi disebutkan ada peminjaman fasilitas Wisma, nah sebenarnya fasilitas apa saja yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur itu, nah, sebagiannya ini Bapak Ibu ini ada aula, ada perpustakaan, ada lapangan di bagian belakang. Insya Allah kalau kantor Bapak Ibu atau rekan-rekan guru di sekolah akan mengadakan outbound, insya Allah di LPMP Provinsi Kalimantan Timur pun sudah siap dengan tempat, bahkan mungkin teman-teman untuk memfasilitasi kegiatan outbound itu juga bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Ada asrama, ada kantin, dan lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa melihat di web LPMP Provinsi Kalimantan Timur yang insya Allah nanti di akhir kegiatan ini akan saya tunjukkan bagaimana Bapak Ibu membuka web LPMP Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Nah, bentuk layanannya bagaimana? Nah, bentuk layanannya ada 2, Bapak Ibu bisa layanan secara langsung atau secara tatap muka, di mana Bapak Ibu bisa langsung datang ke unit layanan terpadu LPMP Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat Jalan Cipto Mangunkusumo kilometer 2 Samarinda dengan jadwal Senin sampai Kamis itu pukul 8 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 12 sampai 13 itu istirahat ya Bapak Ibu. Kalau Jumat, khusus hari Jumat itu pukul 8 sampai pukul 16. Dengan catatan pukul 11.30 sampai 13.30 itu istirahat. Itu kalau Bapak Ibu menginginkan datang langsung ke ULT LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Bisa juga tidak secara langsung melalui telepon, SMS atau WhatsApp di nomor 0821 4878 8787. Silakan ini kalau perlu dicatat atau difoto Bapak Ibu supaya jelas. Atau melalui email di alamat email lpmpkaltim@kemdikbud.go.id. Ini kalau contoh yang layanan secara langsung ya. Insya Allah Bapak Ibu akan dilayani dengan ramah. Datang saja bertanya kepada satpam yang ada di depan. Katakan ingin ke ULT, nanti akan ditunjukkan, akan diantarkan. Insya Allah satpam kami juga ramah-ramah, sudah terlatih. Demikian juga teman-teman yang melayani di ULT itu sangat ramah. Atau bisa Bapak Ibu secara tidak langsung tadi melalui SMS, melalui telepon, melalui WhatsApp. Ya. Nomornya tolong itu dicatat atau melalui email. Nah, lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa buka di web LPMP Kaltim atau bisa disaksikan melalui link video sosialisasi ULT di https YouTube 3L8EID WMRQE atau bisa saya putarkan berikut ini Bapak Ibu ya. Silakan ya.
khas LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kalau Bapak Ibu membuka web atau melihat fasilitas yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Ini Bapak Ibu ketik saja di Google web LPMP Kaltim. Ini akan muncul. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini web LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Silakan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung di sini melalui web ini Bapak Ibu bisa kalau mau melakukan pengaduan Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini pengaduan. Tulis namanya siapa ya. Misalnya Dalyana misalnya ya. Kemudian instansi mana, kalau dari masyarakat ya tulis saja masyarakat, nomor HP, email kalau ada. Kemudian permasalahan laporan yang Bapak Ibu laporkan apa, baru silakan submit atau kirim. Ya, jadi itu Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu bisa SMS lewat WA, bisa juga Bapak Ibu langsung melalui web ini, insya Allah Bapak Ibu akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Ini beranda ya tadi ya. Kita kembali Bapak Ibu ya. Ini tadi tentang pengaduan ya. Nih Bapak Ibu bisa langsung klik di ULT ini ya. Tuh, kalau mau melakukan pengaduan. Bahkan Bapak Ibu bisa misalnya mau melihat-lihat Bapak Ibu yang nyusun. Ini kalau Bapak Ibu mau lihat rumah belajar, ini TV edukasi, silakan Bapak Ibu bisa klik ya. Misalnya Bapak Ibu pengusulan dupak golongan 4B ke atas, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu bertanya-tanya, Bapak Ibu bisa melihat di EPAK dulu ini, ya. Bagaimana prosedurnya, kemudian kalau apakah usulan dupak Bapak Ibu sudah dinilai atau belum, bisa Bapak Ibu klik di sini, EPAK. Nah ini silakan Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau masuk di web EPAK, silakan Bapak Ibu ketik NIP, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir Bapak Ibu. Nah kalau saya enggak bisa ini karena saya tidak terdaftar sebagai guru. Nah, silakan Bapak Ibu yang mengusulkan dupak khususnya untuk golongan 4B ke atas, Bapak Ibu bisa melihat apakah itu sudah dinilai atau belum, kemudian sudah ada paknya atau belum, atau sudah ada hapaknya atau belum, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mungkin akan lebih. Dan ingat Bapak Ibu, usulan dupak Bapak Ibu itu tidak boleh dikirim langsung, datang atau melalui pegawai di LPMP Kalimantan Timur, termasuk lewat media suara, tidak boleh, tapi harus Bapak Ibu kirim langsung melalui PO Box yang sudah jelas alamatnya ya. Ini kalau tentang informasi tentang EPAK ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat berbagai peraturan terkait dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu ini. Permendiknas nomor 35, Permenpan RB, pedoman penggunaan aplikasi, silakan Bapak Ibu bisa download di sini. Ini alamat PO Box pengusulan. Itu Bapak Ibu bisa klik di sini kemana alamatnya. Ya. Ini tentang glosarium selengkapnya, infografis. Silakan Bapak Ibu. Ini ya, tentang informasi selengkapnya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan ini. Ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu bertanya ke sana kemari, bisa menggunakan ini. Yaitu tentang EPAK, informasi EPAK. Ini kembali ke beranda EPAK tadi ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu memanfaatkan web LPMP Kalimantan Timur, termasuk kalau misalnya mau
melihat jurnal tadi ya. Nah, demikian juga kalau Bapak Ibu misalnya pengen melihat fasilitas yang ada di LPMP Kalimantan Timur itu bagaimana. Kalau ini tadi webnya tadi kita kembali, nah ini Bapak Ibu. Misalnya melihat profil, sejarah, struktur organisasi, visi misi LPMP Kalimantan Timur, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian kalau mau melihat fasilitas yang ada di LPMP Kalimantan Timur, silakan Bapak Ibu lihat fasilitas di LPMP Kaltim. Bapak klik di sini nanti akan muncul fasilitas apa saja yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin agak bersabar. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Ada aula. Ini tampak depan aulanya. Ini tampak 360 derajat. Apa saja yang ada panggung dengan meja dan kursi 5 penyaji. Kapasitas 300 kursi tanpa meja, ada AC, 2 portable dan 6 speed, ada 2 LCD proyektor dan layar, ada sound system. Bahkan masyarakat sudah banyak memanfaatkan aula ini diantaranya untuk acara-acara apakah seminar atau mungkin juga kawinan keluarga, ya, itu sudah. Nah, bagaimana prosedurnya? Silakan nanti Bapak Ibu bertanya ke ULT baik secara langsung maupun melalui telepon atau SMS atau WA. Kemudian ruang kelas. Ini tampak depan salah satu ruang kelas Bapak Ibu. Ini 40 kursi, ada 7 ruang belajar, bahkan sekarang sudah lebih. Ada lagi ruang makan. 100 kursi meja bundar. Ada gedung olahraga, di dalamnya ada 2 lapangan bulu tangkis, 2 lapangan tenis meja, bahkan bisa untuk futsal di situ Bapak Ibu. Kemudian ini asrama. Ini contoh, ini asrama 4, ini asrama 5, ini asrama 6 yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana ini luasannya ya Bapak Ibu? Ada ruang kantor, bangunan asrama dan seterusnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor, bisa melihat-lihat bagaimana atau apa saja fasilitas yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu, sekedar membantu sosialisasi unit layanan yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur, yakni unit layanan terpadu atau ULT. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, kepala sekolah, pengawas, pegawai dinas, maupun masyarakat pada umumnya, orang tua maupun siswa, misalnya yang ingin memanfaatkan perpustakaan sekolah, bagaimana prosedurnya, insya Allah semuanya sudah diatur standar pelayanan minimalnya. Sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan anak-anak, para siswa, mahasiswa juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di LPMP Provinsi Kalimantan Timur ini secara maksimal demi kemajuan pendidikan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan umumnya di seluruh negeri Republik Indonesia tercinta ini. Kiranya demikian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.